Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Widi Novianti. Di video kali ini kita akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-6, Basic Configuration. Yang akan kita bahas kali ini yaitu ada konfigurasi hostname dan juga IP address, kemudian nanti ada trik about CLI, kemudian ada penjelasan dan praktik mengenai IP service, router OS login management user, dan juga group. Kita ke konfigurasi hostname terlebih dahulu ya. Jadi router identity atau hostname ini digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Nah, setting hostname ini bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Langsung saja di sini kita buka lab environment-nya ya. Oke, di sini saya membuka lab baru ya. Di sini kita tambahkan perangkat mikrotiknya saja dengan cara klik kanan, kemudian klik node, kemudian kita pilih yang mikrotik router OS, kemudian di sini kita biarkan default semua. Tapi untuk yang kemu option ini kita biarkan kosong. Berarti ini kita hapus semuanya ya tulisannya. Lalu jika sudah bisa kita langsung save. Oke, sudah ada ya ini mikrotiknya. Di sini kita aktifkan mikrotiknya dengan klik yang ini. Jika sudah, kemudian kita tambahkan cloud agar mikrotiknya ini bisa diakses oleh Winbox. Di sini kita klik kanan, kemudian klik network. Kemudian di sini misalkan name-nya saya ganti ISP. Lalu untuk type kita pakai yang manajemen cloud saja. Kemudian kita save. Kemudian kita hubungkan kabel ini dari cloud ini ke mikrotiknya. Kemudian kita buka terminal mikrotiknya. Oke, jika sudah keluar loginnya, di sini kita login dengan user admin. Kemudian belum ada IP-nya ya, jadi ini bisa kita enter saja. Kalau ada pertanyaan seperti ini kita end saja. Lalu jika ada change your password, bisa teman-teman klik Ctrl C. Oke. Kemudian kita cek IP address. Oke, di sini saya sudah mendapatkan IP address yaitu 192.168.135/24. Kemudian di sini kita bisa buka Winbox-nya ya. Oke, ini saya loginnya manual saja ya. IP-nya tadi. Oke, kita connect. Ini bisa kita close saja. Nah, oh ya teman-teman, jadi kan kita mau mengkonfigurasi hostname ya. Nah, konfigurasi hostname pada mikrotik dengan perantara Winbox itu ada dua cara, yaitu dengan GUI seperti ini dan juga dengan CLI. Kalau GUI kita bisa klik sistem, kemudian kita klik identity. Nah, di sini kita bisa ganti hostname-nya. Misal di sini saya ganti menjadi RB saja. Kemudian jika sudah kita apply, lalu kita OK. Nah, ini akan otomatis langsung berganti dari mikrotik menjadi RB ya. Nah, jika kita enter di bagian terminal mikrotiknya, ini juga hostname-nya sudah berubah menjadi RB. Kemudian jika melalui CLI, ini kita bisa klik new terminal. Ini kalau ada opsi new password bisa kita Ctrl C saja. Kemudian di sini kita cek dulu nama router kita yaitu dengan sistem identity print. Nah, di sini namanya RB. Untuk ganti secara CLI-nya yaitu dengan perintah sistem, kemudian kita enter, kemudian kita identity, kita enter, baru di sini kita tulis set name sama dengan, misalkan di sini saya mau ganti menjadi RB strip WD. Kita coba enter, kita coba cek dengan print, maka di sini akan berganti menjadi RBWD yang tadinya cuma RB ya. Kita lanjut ke konfigurasi IP address. Jadi, setting IP address itu bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Sama ya seperti setting hostname. Nah, kita akan mencoba membuat IP address pada router yang sebelumnya. Oh ya, untuk pengertian dari IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Kemudian nanti kita juga akan mencoba mendisable, enable, dan juga edit pada IP address router kita. Sekarang kita buka ya Winbox dan juga lab environment-nya. Nah, kita belajar konfigurasi IP dengan
dengan GUI dulu ya, yaitu caranya dengan di sini kita klik IP, kemudian di sini kita klik addresses. Di sini sudah terdapat IP bawaan Mikrotik yang didapatkan secara DHCP ya. Ini kita bisa klik tanda plus atau add ini, lalu kita tulis IP-nya. Di sini misalkan saya mau 192.168.88.1 dan jangan lupa prefixnya yaitu /24. Kemudian di sini kita atur juga untuk interface-nya ini berapa. Oh ya, perlu diketahui saat kita setting Mikrotik itu memiliki 4 interface. Nah, interface satunya ini sudah terisi dengan DHCP. Maka ini saya atur menjadi Ether 2 atau interface kedua. Kemudian kita apply, lalu kita off. Nah, ini langsung terdeteksi ya IP networknya. Nah, lalu bagaimana caranya setting IP jika melalui CLI? Berarti kita di sini close saja. Di sini kita klik new terminal, kita Ctrl C. Kemudian kita pastikan dulu IP-nya dengan IP address print. Oke, sesuai ya, di sini ada 2 IP. Kita cek interface-nya yaitu dengan. Nah, di sini ada 4 interface. Misal di sini kita coba tambahkan IP address pada interface yang ketiga. Caranya kita bisa masuk ke menu IP dengan perintah IP address, kita enter, kemudian kita tambahkan dengan perintah add address, kemudian sama dengan misalkan di sini IP-nya adalah 192.168.77.1/24, kemudian spasi interface sama dengan ether 3. Kita enter, kita coba cek dan print. Oke, berhasil ya. Nah, kemudian kalau misal kita ingin menghapus IP yang 77.1 yang baru saja kita tambahkan ya, berarti caranya dengan di sini kita dengan perintah remove number. Ini number itu yang ini ya, number yang ini. Ini karena IP 77.1 ini numbernya adalah 2, maka di sini sama dengan 2. Kemudian kita enter. Kita coba cek dengan print. Oke, di sini Ether 3 sudah terhapus. Kemudian kita belajar disable enable IP. Maksudnya adalah IP-nya itu ada pada Ether-nya, tapi dia itu tidak aktif. Kalau pakai GUI kan mudah ya, kita cuma klik saja opsi disable-nya yang tanda X yang ada di bagian atas. Nah, kalau di CLI itu caranya seperti ini teman-teman. Dengan perintah disable number sama dengan contoh 1, kita enter, kita coba cek dengan print. Nah, ini dia IP-nya sudah tidak aktif, ada tanda X ini ya. Kalau cara enable-nya lagi berarti di sini kita dengan perintah ya sama enable kasih number sama dengan 1, kita enter, kita cek lagi. Nah, maka di sini dia kembali aktif ya. Lalu untuk cara edit IP, misal di sini nih kita salah dalam penulisan IP, berarti dengan perintah set, misal di sini saya mau ganti yang 88 ini menjadi 99, yang ini ya, yang Ether 2. Berarti di sini set nomornya 1, kemudian address, kita tulis addressnya. Misal diganti menjadi 99.1/24, kita enter, kemudian kita cek print. Nah, maka dia IP Ether 2 sudah berganti dari yang tadinya 88.1 menjadi 99.1. Kita lanjut ke tricks about CLI. Kita coba buka new terminal. Jadi teman-teman, terminal di Winbox dengan terminal atau CLI-nya Linux ini sedikit berbeda. Kalau misalkan di Linux mau masuk ke directory itu kan pakai cd ya, perintah cd. Nah, kalau di Winbox ini pakai slash teman-teman. Misal kalau mau masuk ke menu atau directory itu menggunakan slash. Nah, contoh mau masuk ke sistem ya, berarti di sini kita tulis slash system. Kemudian kalau mau kembali ke paling awal ya kita tinggal tulis saja di sini slash. Nah, kalau mau masuk ke sistem tanpa slash juga bisa loh. Berarti di sini teman-teman tinggal tuliskan saja sistem. Nah, dia akan langsung masuk. Kemudian misal mau masuk ke identity.
Seperti itu. Nah, kalaupun mau kembali tidak ke yang paling awal atau cuma mau kembali ke sistem aja atau ke menu sebelumnya, itu kita tinggal tuliskan aja di sini titik, kemudian kita enter. Nah, ini dia kita kembali ke menu yang sebelumnya. Misal, kita tidak mau repot-repot mengetik atau menulis kepanjangan. Misal mau ngetik interface, kita tinggal tulis kemudian kita tab. Nah, dia akan langsung komplit. Jadi nggak perlu repot-repot ngetik panjang-panjang ya. Nah, contoh lagi, kalau kita lupa komen atau fitur-fitur terkait sistem misal, kita bisa dengan sistem, kemudian kita ketik atau tekan saja tanda tanya. Nah, dia akan langsung menampilkan semuanya dari fitur-fitur sistem. Jadi kita bisa langsung, jadi kalau lupa kita bisa lihat ini aja, yaitu dengan tanda tanya. Kita lanjut ke IP service. Jadi, IP services ini adalah berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Sebelumnya kita tahu ya teman-teman, kalau metode akses mikrotik itu ada banyak sekali. Dan itu semua itu menggunakan port-port. Nah, kita bisa melihat port-port yang terbuka pada mikrotik, yaitu dengan cara di sini kita lihat pada Winbox, kemudian kita klik menu IP, kemudian kita klik services. Nah, ini adalah port-port yang tersedia. Nah, nanti kita akan merubah port-portnya ini. IP services ini juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada services tersebut. Jadi teman-teman, dengan IP services ini, mikrotik kita itu bisa aman. Karena kalau kita matikan SSH-nya, maka orang-orang tidak bisa mengakses mikrotik kita dengan menggunakan SSH. Di sini nanti kita akan mencoba mendisable semua service kecuali SSH dan juga Winbox, kemudian akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000, lalu kemudian kita akan login kembali ke router menggunakan default port, kemudian kita login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Langsung saja kita buka labnya dan pastikan mikrotiknya terhubung dengan Winbox ya. Nah, di sini kita coba disable semua services kecuali yang SSH dan juga Winbox, yaitu bisa dengan misal di sini kita drag atau bisa juga kita disable satu-satu aja. Kita mulai dari yang API, kemudian kita klik yang ini. Nah, dia akan langsung abu-abu ya. Dia nggak nyala. Kita disable semuanya kecuali Winbox dan juga SSH. Oke, misal di sini kita coba login menggunakan command prompt. Di sini misal kita coba telnet, kemudian IP dari routernya. Nah, ini pasti akan tidak bisa could not open connection to the host ya. Karena tadi kita sudah mendisable yang telnetnya. Oke, di sini kita close saja. Sekarang kita coba rubah port SSH dan juga Winbox. Caranya di sini kita bisa klik pada port SSH-nya. Misal di sini kan tadi port SSH-nya diganti menjadi 9022. Oh ya, FYI teman-teman, available from ini bisa kita isi IP apa yang bisa meng-SSH mikrotik kita. Ini saya seperti ini saja. Kemudian kita klik apply, lalu kita off. Oke, kemudian kita ganti port Winbox-nya, ini ganti menjadi 3000. Oke, kita off, kemudian kita coba login dengan yang Winbox saja ya. Untuk yang SSH mungkin bisa teman-teman coba sendiri. Kita klik more, kemudian new Winbox, kemudian di sini kita tulis bisa klik ini saja IP-nya. Lalu setelah IP ini kita tulis titik 2, kemudian portnya yaitu 3000. Kita coba connect. Nah, ini maka dia berhasil untuk login dengan menggunakan port yang baru. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mencoba yang SSH, tapi ini saya tidak coba. Nah, setelah itu kita bisa mengenable lagi ini yang services-nya. Kemudian kita ganti port SSH-nya menjadi seperti yang tadi, 22. Yang Winbox juga portnya kita ganti menjadi 8291.
Kita lanjut ke router OS, login manajemen user. Nantinya kita akan belajar siapa saja sih yang bisa mengakses mikrotik kita. Perlu diketahui bahwasannya saat ini posisi kita dalam mengakses mikrotik itu menggunakan user admin. Nah, user admin ini merupakan user root utama dalam router mikrotik kita. Jadi ketika kita melakukan administrasi jaringan dengan user admin ini tidak aman teman-teman, karena ada kemungkinan hacker melakukan serangan brute force. Jadi yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan mengatur user dalam login mikrotik kita. Jadi di materi ini kita akan banyak mendengar grup dan user. Di Winbox ini bisa kita klik sistem, kemudian kita klik user. Nah, di sini terdapat user, kemudian grup. Di sini ada 3 grup yaitu full, read, dan juga write. Kita ke user lagi. By default di sini sudah terdapat user admin. Kita coba tambahkan user baru dengan klik tanda plus add yang ini. Kemudian misalkan di sini namanya misal Widi. Kemudian untuk grupnya ini dengan kriteria full. Lalu untuk allowed address ini adalah untuk IP address mana saja tertentu yang diizinkan. Kalau mau diakses oleh semua IP, ini kita pakai yang seperti ini 000/0. Lalu di sini passwordnya, misal di sini passwordnya 123. Kemudian kita apply, lalu kita off. Nah, ini saya sudah mempunyai 2 user dengan kriteria group full. Ada user admin, kita coba disable. Kemudian kita coba uji dengan klik new winbox. Ini di more, new winbox. Ini saya menggunakan MAC address karena dari tadi saya menggunakan MAC address. Kemudian di sini usernya kita ganti menjadi Widi. Lalu passwordnya 123. Kita coba connect. Nah, ini berhasil login ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin lihat user yang aktif, ini teman-teman bisa lihat di active users. Nah, ini adalah users yang sekarang aktif. Kita lanjut ke router OS login manajemen grup. Jadi, grup itu digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default, terdapat 3 grup dalam mikrotik, yaitu full, write, dan juga read. Full artinya full access, sedangkan read itu artinya bisa melakukan beberapa konfigurasi dan beberapa lainnya tidak bisa. Kemudian write artinya bisa melakukan beberapa konfigurasi dan yang tidak bisa adalah policy, membuat user baru, kemudian FTP, meletakkan dan mengambil file dan juga lain sebagainya. Sekarang kita coba. Nah, untuk mengimplementasikan grup kita harus membuat user. Di sini saya sudah punya user Widi dengan kriteria full. Kita buat user lagi dengan klik tambah. Kemudian misal di sini user 1 dan grupnya ini red, kemudian allowed address-nya ini seperti ini, kemudian di sini passwordnya adalah 123 saja, saya samakan, kemudian kita apply, lalu kita off. Oke, sudah ada. Kita uji coba dengan klik more, new winbox. Ini saya pakai user 1. Ini saya menggunakan MAC address karena tadi terjadi kesalahan dengan IP address saya, tapi di sini teman-teman cobanya ini pakai IP address ya. Kemudian di sini passwordnya 123, kita connect. Oke, di sini berhasil login. Nah, jadi karena dia ini cuma bisa read, maka jika kita coba klik IP, kemudian klik addresses, nah, maka di sini dia tidak bisa melakukan konfigurasi IP. Ini icon-iconnya nggak menyala ya. Kita coba lagi, kita close saja ini. Kita di sini coba buat user lagi, klik tanda add, kemudian misal di sini pakai user 2 dengan grupnya adalah write. Kemudian allowed address-nya ini 000/0, kemudian passwordnya ini saya samakan saja kah. Kemudian kita apply, kemudian kita oke, sudah ada. Kita coba uji coba dengan more, new winbox. Di sini kita coba login dengan menggunakan user 2. Ini nggak lupa saya bilang ya, ini saya pakai MAC address tapi teman-teman pakai IP ya. Kemudian passwordnya 123, kita coba connect. Oke, di sini sudah berhasil login.
Nah, berarti itu kan tidak bisa policy ya, atau membuat user baru. Kita bisa coba dengan klik sistem, kemudian kita klik users. Nah, ini dia tidak bisa menambahkan atau membuat users baru. Oke, sekian pembahasan saya di bab 6 ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video yang berikutnya.